Oke guys, pagi ini gue mau update sedikit nih tentang jajan-jajan kecil. Ya sebenarnya udah edisi agak capek ya mobilnya ya. Setelah 70.000 kilo baru gue cobain pasang ini. Ya iseng-iseng aja sebenarnya. Ya memang mobil ini agak limbung kalau jalan di tol dan belok, agak bolak-balik gitu ya. Nah, ini gue coba pasang balance arm ini made in Thailand. Ini gue beli di toko ijo, nanti gue kasih screenshot toko ijonya. Royal Car Accessories. Tempo hari gue dapat harga 3,2 juta. Ini yang udah made in Thailand ya. Nah, ini gue dapat 3 juta plus pasangnya di rumah gue di Bekasi Kota itu tambah 300.000. Itu ownernya langsung datang liatin si omnya tuh. Datang ke sini, pemasangannya dia buat teknisi sekitar 30 menit. 35 menit udah selesai pemasangannya. Kemarin gue coba, gue sempet jalan-jalan di tol, kemudian ke arah Pik itu kan jalannya halus ya dan agak belok gitu ya. Gue coba memang kalau dari sisi limbungnya, gue harus jujur ini berkurang sekali, sekitar 30-40% berkurang. Gue cuma pasang yang depan, yang belakang sorry, nggak pasang yang depan. Karena istilahnya coba-coba aja sih. Ini mobil juga udah agak tua, gue udah pakai 3 tahun, kilometer juga udah 70 ribuan. Gua nanti juga akan ceritain berapa sih biaya servisnya setelah servis gratisnya habis, sambil dibawa jalan kali muter-muter komplek aja ya. Ini kondisinya mobilnya setelah 70.000, gua cukup apik lah ya, kalau kata bini gua sih cukup apik. Ini kondisinya. Nah lo lihat, setelah 70.000 kilo nih mobil, kita buktikan. Ini odometernya nggak tipu-tipu, 70.000 kilo, 75.000. 3 tahun pakai, masih rapi ya. Jok masih rapi, mika blacknya juga masih rapi. Nih yang ditambah cuma ini doang lah, kamera ini nih Tomai sama wireless charger di tipe gue belum ada, jadi gue tambahin. Paling itu aja. Sama apa ya, gue paling ngambil ini nih karena ini masih wireless, wired ya kabelnya ya. Gue beli ini nih. Ini 300.000 di toko hijau. Jadi ntar dia bisa connect ke situ. Sambil gue peragain deh. Oke, kita muter-muter komplek aja. Nah, jadi sebenarnya iseng-iseng aja, selalu pakai kabel kan. Kalau lu pakai kabel begini dicolok, Android Auto bisa wired, tapi Apple CarPlay bisa wireless. Ini yang di gua. Cuman pengen iseng-iseng biar Android Auto-nya pakai wireless, gue beli ini nih. Nanti linknya gue kasih di deskripsi deh. 300.000, nggak nyampe malah 270.000. Caranya ya tinggal colok aja. Lalu handphonenya tunggu bentar, dia pop up nanti warna biru. Tuh dia warna biru ya. Wah langsung connect kan, otomatis nih. Tapi kalau pairing pertama kali cuma tinggal colok, nanti dia masukin kode Bluetooth, di connect di handphone lu. Lihat ya. Tuh, tidak ada delay sih. Antar kena ini ya apa. Nah itu sekedar tambahannya ya, tidak ada kabel-kabel lagi. Ini gue kemarin servis yang servis hitungannya servis keberapa ini kemarin ya. Oh servis 80.000 sebenarnya ini kemarin ya. Ini gue mau kasih apa aja sih yang dibayarkan. Yang jelas pertama spring balancing, ini cuma 300.000 lah spring balancing. Ini kita lihat. Nih, pekerjaan yang dilakukan tuh. Ada yang agak mahal ini ongkos jasanya cuman, oh iya, spare part ongkos jasa
5 juta apa aja sih, kita lihat breakdownnya. Oli itu 700.000, gear oli 278, oil filter 189, elemen air cleaner 300.000, full filter 381, disc brake. Oh iya, gua disc brake yang belakang itu bunyi, jadi diganti kanan kiri. Ini disc brake kanan kiri ya, rear belakang ya, RR ya, itu 1,3. Lalu oli apalah ini, engine flush berapa nih, engine flush 126, brake fluid murah ya, murah sih menurut gua tuh. Terus gua ada cleaning AC ringan double Triton Pajero tuh, cuman 674.000. Ini yang dimasukin kayak mesin endoskopi ke AC-nya lalu disemprot gitu ya, jadi ada kameranya di AC-nya masuk ke dalam. Lalu catalytic converter cleaning juga masuk gue 350.000. Spuring tadi ya, spuring tuh 151, balancing 121. Jadi total segini. Ini pakaian partnya, lalu jasa servisnya, ongkos jasa servisnya, ongkos jasanya 1 juta aja. Totalnya 6.900.000. Hitungannya murah ya untuk apa namanya, yang 80.000 ya. Murah banget ya. 80.000. Udah gue pakai kemarin jalan 800 kiloan muter-muter area Jakarta Peak BSD sambil nyoba balance arm. Jadi ternyata begitu servisnya habis, ini kan udah tahun ketiga tapi kilometernya udah nyampe ya, udah di 80.000 ya. Nah ini gue nyervis kemarin, habisnya tadi total 7 juta kurang 50.000 lah, 6,9 juta. Hitungannya murah. Dan gue punya bengkel kepercayaan itu di bengkel resminya di Sunstar Motor, karena juga belinya di Sunstar Motor. Mazda gue juga beli di Sunstar Motor, jadi gue kayak Sunstar Motor banget lah. Itu 6,9. Nanti gue ceritain juga Mazdanya. Mazda juga kemarin baru 3 hari lalu gue baru servis juga Mazdanya. Tapi Mazda itu hebatnya dia, gue karena belinya di pameran di Senayan waktu Golf pameran Mazda itu, gue dapet jasa servis sampai 60.000. Sekarang Mazdanya kilometer 32.000-an, tapi dia udah kena servis yang 50.000. Itu gue free, tidak bayar, kecuali gue nambah. Gue orangnya sangat concern sama AC, karena gue nggak, ibaratnya apa ya, pengennya tetap bersih gitu di jalan. AC pasti gue cleaning setiap 10.000, sama filter AC yang di bawah sini tuh gue pasti ganti. Itu gue di luar paket servis ya. Nah, kita jalan deh sambil jalan-jalan. Ya seperti apa mobil ini dipakai. Ini gue belum ganti kaca depan nih, udah 70.000, tapi ya pengen ganti, cuman kalau malam takut gelap. Cuma 20% soalnya. Nah, pakai seatbelt dulu. Jadi apa sih yang sebenarnya lu ganti waktu lu pakai Pajero kilometer sampai servis 80.000 kayak gue gini? Yang di luar maintenance rutin cuman brake pad yang belakang. Jadi ini gue pas ya, gue tunjukin lagi deh. Jadi nggak kaleng-kaleng, 75.000 yang ganti cuma brake pad. Itu juga sebenarnya bunyi, tapi dia bilang masih 35%. Dia bilang nggak usah ganti, nggak apa-apa. Cuman gue kalau nggak tahu deh, gue orangnya sering ngerem. Jadi bunyi itu buat gue kadang kedengeran, kadang enggak. Jadi gue bilang ganti aja deh. Cuma 1,3 ya. Kanan kiri 1,3. Jadi sebenarnya ya worth it juga sih. 1,3 kanan kiri. Nah, lalu apalagi? Servis rutin semua pakai buku, nggak ada yang di luar buku. Apalagi nih ganti? Itu belum, apa namanya, radiator juga belum. Kata dia 100.000 nanti. Itu doang paling yang gue selalu lebihkan adalah gue akan servis AC-nya, cleaning pakai apa namanya, endoskopi gitu, kayak ada kamera endoskopi. Lalu gue ganti filter yang di sininya. Tenang banget ya suaranya ya. Gue sih udah nyobain ya, maksudnya Pajero dan Fortuner yang seumuran dengan mobil gue, teman-teman gue di kantor pakai. Tapi gue berani bilang punya gue lebih halus suaranya. Ini tidak pakai duct chip, tidak pakai apa sih namanya, manipulator apapun di mesinnya, ori-ori aja. Orang bilang boyo lah ya, emang mobil kerja kayak gini buat ngebut-ngebutan? Nggak juga sih gue. Gue pulang balik kerja tiap hari
Cikarang, Karawang, Bekasi, nggak ngebut-ngebut juga. Jadi buat gua nggak perlu juga pakai duct chip lah apa segala macam emulator. Kalau irit gua rata-rata sehari itu kalau pakai full to full ya 113 atau 14. Kalau di tol terus gue bisa dapat 117. Ekonya selalu nyala hijau tuh kalau gue di gua. Tuh, selalu nyala hijau ekonya. AC juga lo lihat nih. Gue kalau panteng AC cuma 25 karena ini dingin banget AC-nya. Orang bilang banyak keluhan dia fan-nya nggak double di depan, tapi gue ngerasa bahwa cukup buat gue. Yang kacanya nggak terlalu hitam, sampingnya nih 60, depannya 20, nggak terlalu hitam, tapi ya tidak tidak se panas itu juga. Gue pakai 25 tuh, tidak pernah dikurang-kurangin masih 25 tuh. Putar sekali lagi ya, ini kondisi juga interior untuk mobil yang dipakai rutin masih clean ya. Atas nah masih clean. Gue cukup rapi kalau pakai kendaraan, jadi dari zaman dulu udah selalu di vlog gue sebelumnya yang X-Cross gue bersihin, nggak pernah problem dengan membersihkan interior. Sama caranya gimana itu ada di video gue berapa tahun lalu tentang perawatan Suzuki S-Cross. Itu sama cara bersihinnya. Ini juga nggak ditambahin apa-apa, malah ini belum ada yang robek-robek ya, tidak seperti Suzuki nih, kulitnya lumayan bagus. Satu lagi tidak pakai cincin, jadi nggak ada robek-robekan. Ke depan, ini malah belum dikelet. Rapi banget, clean banget. Terus sunroof katanya bocor ya. Ya kayaknya gue udah cek juga sih. Kemarin gue sempet ke Mitsubishi, gue lihat mobil Mitsubishi baru terus disiram air sama SA-nya, dibuktiin memang ada sedikit kayak rembes air di sini, tapi kan ini dia punya talang di sini. Jadi itu notabene dia akan turun ke pilar A depan sini. Itu nggak apa-apa, bukan yang bocor gitu, nggak. Ini masih aman juga, bukan yang bocor. Ya cuman just rembes gitu aja kecil. Termasuk Pajero baru, dan Pajero gue juga ini udah serembesnya sebesar yang Pajero baru itu. Maksudnya nggak terlalu besar banget, jadi nggak ada problem di sini. Nggak pernah dipakai juga. Banyak orang beli karena ini kan ya, tapi ya punya oke, nggak ada juga nggak apa-apa. So far itu tentang Pajero yang servis 80.000, habisnya tadi ya 7 juta rupiah. Gue pernah pakai mobil yang lain yang gede-gede juga cc-nya kayak gini, yang 2000 cc di bensin, secara 80.000 juga habisnya sama sekitar segitu, 5 jutaan, tapi tahun dulu ya, bukan 2026. Mungkin harga uang juga nilainya sama sekarang, valuasinya. Itu sekedar tentang owning experience sampai kilometer ke 80.000 ya. Semoga membantu ya teman-teman yang mau punya mobil ini atau mau beli second di angka segitu, kira-kira habis berapa. Thank you, sampai jumpa lagi.